Shalom, selamat hari Minggu. Kita berjumpa lagi dalam ibadah online pada hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberikan lagi waktu dan kesempatan yang baru oleh Tuhan untuk kita kembali ada lagi dalam hadirat Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk kita memuji menyembah Tuhan. Kita minta Roh Kudus yang kita rindukan hari ini mengurapi kita, mengalir memenuhi hidup kita. Karena kita percaya kuasa Tuhan yang sanggup membebaskan hidup kita. Kerinduan kami Tuhan pagi ini, kami mau bersekutu denganmu, bahwa kami lebih lagi tinggal di dalam-Mu untuk menikmati hadirat-Mu. Holy Spirit, fall on me now. Leave your anointing, come in your power. I love your Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your love, you
segenap nafasku jadi persembahan di bawah kaki-Mu. Kebanggaanku, kejayaanku tak ada artinya selain untuk-Mu. Segenap hidup, segenap nafasku jadi persembahan di atas mezbamu. Kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya bagi-Mu. Kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya bagi-Mu. Inilah persembahan kami di atas mezbah-Mu. Segenap hidup kami, segenap nafas kami, kami serahkan semua hanya bagi-Mu Yesus. Karena kami percaya Engkaulah kekuatan dan pengharapan kami. Itu sebabnya kami bersyukur untuk hari ini, hari yang diberkati Tuhan. Kembali kami ada dalam hadirat-Mu, dan kami rindu bersekutu dengan Engkau lebih dalam lagi, tinggal dalam hadirat-Mu. Urapi ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya. Biarlah zaman kuasa-Mu Tuhan melawat kami semua dimanapun kami berada. Kami boleh menikmati akan kasih dan kuasa Tuhan, akan indahnya hadirat Tuhan. Dan kami percaya ibadah yang kami kerjakan hari ini tidak sia-sia, tapi berkat-berkat Tuhan mengalir tercurah atas kami semua. Terima kasih Bapa di surga. Kami akan buka ibadah ini mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita mau bernyanyi bersorak bagi Tuhan. Haleluya. Nyanyi, Puji Tuhan, bangun bait kudus-Nya. Di tempat ini Yesuslah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun bait kudus-Nya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudus-Nya. Di tempat ini Yesuslah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun bait kudus-Nya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. anugerahnya bagiku, Kasih-Nya dicurahkan, sambutlah Dia juru selamat. Bersoraklah, nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudus-Nya. Di tempat ini Yesuslah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun bait kudus-Nya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Anugerahnya bagiku, kasih-Nya dicurahkan, sambutlah Dia juru selamat. Bersoraklah, nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudus-Nya. Di tempat ini Yesuslah hadir, kemuliaan Tuhan
persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Persembahkanlah Seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Haleluya. Kita mau puji menyembah Tuhan Yesus Kristus Sang Penebus. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Firman Tuhan berkata bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk menerima firman Tuhan. Karena kita percaya iman yang besar bisa memindahkan gunung, namun iman yang benar memampukan kita untuk tetap percaya walau gunung tak berpindah. Haleluya. jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku ber
jawabannya sampai hari ini. Tapi kami tetap percaya bahwa Engkau yang punya kuasa, Engkau yang mengendalikan segala sesuatu. Bahkan walaupun kami dalam lembah kekelaman, kami percaya kami tetap kuat di dalam Tuhan. Karena kami yakin Engkau ada bersama kami. Engkau selalu ada berjalan di samping kami. Terima kasih untuk rencana-Mu yang terindah Tuhan. Terima kasih untuk pribadi-Mu yang tak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami tetap pegang iman percaya kami kepada Tuhan yang setia. Terima kasih Bapa. Kebaikan-Mu sungguh nyata atas hidup kami. Penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami. Dan kami yakin Engkau telah disenangkan lewat pujian penyembahan kami saat ini. Kami boleh menikmati indahnya hadirat Tuhan. Ketika kami memuji menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran, ada kekuatan baru yang kami rasakan. Dan kami dilawat oleh kuasa-Mu Tuhan. Kami merasakan jamahan kasih-Mu, kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah, yang selalu baru setiap pagi. Kami nikmati anugerah-Mu yang kekal itu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kuatkan kami, kuatkan hati kami, bangkitkan iman kami, untuk kami tak percaya kepada-Mu Tuhan. Untuk kami tidak pernah meragukan akan kasih setia Tuhan, kan kuasa Tuhan. Karena kami yakin Engkau selalu hadir di tengah kami. Engkau selalu ada bersama kami, karena Engkau Allah Immanuel yang menyertai kami sampai kepada akhir zaman. Pujilah nama-Mu Bapa. Kami siap saat ini mendengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu, berkati hamba-Mu Tuhan. Biarlah suara Injil kebenaran hari ini yang kami terima dan kami dengar bisa menguatkan kami dan memulihkan hidup kami. Mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat kita berjumpa kembali dalam ibadah online pada kesempatan hari ini. Hari ini tanggal 30 November 2025, minggu terakhir di bulan November dan minggu pertama dalam masa Advent, di mana kita mengingat dan menantikan akan kedatangan Kristus. Tema renungan pada saat ini adalah harapan dalam Yesus. Nats Alkitab terambil dari Lukas pasal 2 ayat 29 sampai 32 dan Injil Matius 12 ayat 21. Saya akan membacakan terlebih dahulu Injil Lukas 2 ayat 29 sampai 32. Tertulis demikian. Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Injil Matius 12 ayat 21. Dan padanyalah bangsa-bangsa akan berharap. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Biarlah kita semua yang membaca dan mendengar menjadi pelaku firman Tuhan yang taat dan setia. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa tokoh ateis yang akan saya ungkapkan beberapa poin pendapatnya dan pemahamannya dalam kesempatan kali ini. Tokoh ateis yang pertama adalah Jean-Paul Sartre. Dia menyatakan bahwa Tuhan tidak ada. Karena itu manusia terlantar dalam kondisi dibiarkan. Ibarat seperti seorang anak yang ditinggal mati oleh orang tuanya. Tidak ada yang memberi aturan kepada manusia. Tidak ada lagi tempat mengadu, tidak ada lagi yang menjamin masa depan. Demikian menurut konsep dari Jean-Paul ini, bahwa manusia pada hakikatnya dalam kondisi terlantar. Tuhan tidak eksis. Dengan kata lain, Jean-Paul Sartre sedang menyatakan bahwa manusia itu sendirian di alam semesta ini secara spiritual.
tidak ada Tuhan, tidak ada siapa-siapa. Tokoh ateis lainnya adalah Jacques Monod yang pernah menyatakan bahwa tidak ada rencana ilahi, tidak ada Tuhan, dan alam semesta ini tidak mencintai kita dan tidak membenci kita. Alam semesta tidak peduli kepada kita. Sejalan dengan dua tokoh ateis ini, tokoh-tokoh ateis lainnya senada menyatakan bahwa ketiadaan Tuhan menunjukkan bahwa umat manusia pada dasarnya sendirian di alam semesta ini secara spiritual, bagaikan yatim piatu. Tidak ada yang menjaga, tidak ada yang melindungi, tidak ada yang memperhatikan, dan tidak ada yang mempedulikan. Demikian pendapat mereka. Tapi apa kata firman Tuhan? Tentu patokan kita adalah firman Tuhan. Kita meyakini firman Tuhan dan menghidupi firman itu setiap hari. Firman Tuhan berkata bahwa kita tidak sendirian. Kita tidak ditinggalkan. Tuhan katakan, sekali-kali aku tidak meninggalkan engkau dan tidak membiarkan engkau. Ada yang mempedulikan kita, yaitu pribadi Allah yang maha tinggi, yang maha kuasa, maha berdaulat atas segalanya. Dan Tuhan itu memberikan harapan kepada kita melalui kedatangannya ke dunia. Tuhan tidak tinggal diam dalam tahtanya yang jauh, transenden, tidak terbatas, tidak terjangkau oleh kita. Tapi Tuhan membiarkan dirinya dekat dengan kita dengan cara datang menjadi manusia untuk menyelamatkan kita. Kembali kita perhatikan nats Alkitab dalam Injil Lukas 2 ayat 29-32. Di sini ada seorang yang bernama Simeon, tinggal di Yerusalem. Dia adalah orang yang dikatakan dalam Alkitab adalah orang yang benar dan saleh, menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dia dipenuhi Roh Kudus. Dan kepadanya dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Mesias tidak lain adalah Allah sendiri. Sebab tidak ada Mesias selain Allah. Tidak ada juru selamat selain Allah. Dan pada waktu itu Simeon datang ke bait Allah, digerakkan oleh Roh Kudus. Dan pada saat dia berada di bait Allah, bayi Yesus dibawa oleh Maria dan Yusuf ke sana. Dan Simeon ketika melihat anak itu, dia tahu bahwa itulah Sang Mesias yang dinanti-nantikan. Dan itu sebabnya dia berkata di ayat 29 sampai 32, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Simeon sangat bersukacita ketika melihat bayi Yesus, ketika melihat Sang Mesias ada di hadapannya. Dia bersukacita, bersorak-sorai, dan dia menyatakan kesiapannya untuk kembali kepada Tuhan. Dia siap untuk meninggal, siap dipanggil Tuhan, siap meninggalkan dunia untuk menghadap hadirat Tuhan. Simeon menyatakan di sini, saudara, tentang siapa pribadi Kristus, siapa bayi atau anak itu yang dibawa oleh Maria dan Yusuf. Dia katakan, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Pribadi itu adalah pribadi yang agung, yang membawa keselamatan dan menjadi terang. Renungkan kata-kata ini, saudara. Keselamatan dan terang. Dua kata ini berkaitan dengan pengharapan. Setiap orang ingin diselamatkan. Setiap orang ingin melihat terang. Dunia yang kita tinggali ini adalah dunia yang gelap dengan dosa. Gelap karena kuasa kegelapan. Gelap karena segala pelanggaran. Dan tidak ada terang di dalamnya. Tapi
Kristus Yesus yang adalah Allah datang sebagai manusia, membawa terang yang ajaib bagi kita. Bayangkan kalau kita sedang ada di dalam ruang yang sangat gelap, tidak ada cahaya. Yang kita harapkan adalah melihat cahaya. Kita sangat berharap untuk ada cahaya sehingga mata kita bisa melihat. Dan kalau kita sedang ada dalam kesukaran, dalam penderitaan, dalam kemalangan, yang kita harapkan adalah keselamatan. Kita berharap ditolong, diselamatkan oleh pribadi yang lebih kuat dari kita. Dan inilah yang terjadi, yang dikerjakan Allah di dalam Tuhan Yesus. Dia datang sebagai manusia untuk menyelamatkan semua orang, termasuk saudara dan saya. Dalam Matius 12 ayat 21, di situ tertulis, dan padanyalah bangsa-bangsa akan berharap. Ayat ini berbicara tentang pribadi Tuhan Yesus Kristus, yang kepadanya bangsa-bangsa berharap, termasuk saudara dan saya. Kita berharap kepadanya, bukan karena kita ikut-ikutan saudara dengan orang-orang lain, bukan semata-mata karena kita tidak punya pegangan untuk berharap, bukan. Tapi karena Tuhan Yesus Kristus adalah benar-benar pengharapan itu, yang membawa keselamatan dan menjadi terang yang menuntun kita ke jalan-jalan yang benar. Ada satu kebenaran di sini, saudara, yang sangat bertolak belakang dengan pendapat para tokoh ateis. Kalau mereka mengatakan bahwa Tuhan tidak peduli kepada manusia, tapi di sini kita mengerti bahwa Allah, pencipta itu, Tuhan yang agung, menunjukkan kepeduliannya ketika ia berinkarnasi menjadi manusia. Dalam Yohanes 1 ayat 1-4 dan ayat 14 dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Siapa firman di sini, saudara, di ayat 14? Tidak lain adalah Allah sendiri. Kepedulian Allah di sini membuat Tuhan datang dalam rupa manusia. Dia menjadi sama seperti kita. Dan kepedulian Allah ini memberikan harapan buat kita bahwa Tuhan Sang Pencipta bukan hanya sekedar menciptakan kita manusia, tapi Dia datang masuk dalam dunia kita. Dia menjadi ciptaan, menjadi sama karena kepeduliannya, karena kasihnya, karena Dia tidak mau membiarkan kita, tapi karena Tuhan mau menyelamatkan kita. Seorang penulis dari Inggris bernama Dorothy Sayers pernah mengatakan begini, untuk alasan apapun Tuhan menciptakan dunia ini, Dia tidak membiarkan kita menderita sendirian. Dia sendiri telah masuk ke dalam daging dan darah, turut merasakan penderitaan itu. Tuhan Yesus yang adalah Allah sendiri masuk dalam dimensi manusia. Dia tidak membiarkan saudara dan saya menderita, tapi Dia menanggung penderitaan kita. Dia memikul dosa-dosa kita. Dia merasakan kesukaran yang sama yang kita rasakan. Dia merasakan haus, Dia merasakan lapar. Dia merasakan kesukaran-kesukaran dan pergumulan-pergumulan kita. Dia turut merasakan penderitaan saudara dan saya. Dan itulah wujud kepedulian Allah. Dan di dalam kepedulian itu, sekali lagi saudara, ada harapan. Mengapa saudara ada harapan di dalam Kristus? Mengapa ada harapan di dalam Tuhan Yesus? Tidak lain penyebabnya adalah karena Dia mau datang untuk menolong kita. Jika Dia yang adalah Allah
mau dan telah datang ke dunia ini, mengambil rupa yang sama seperti kita, mau menderita, mau berkorban untuk kita, maka itulah tanda bahwa ada harapan bagi kita. Kedatangan Tuhan Yesus membawa harapan. Kedatangannya membuktikan cinta kasih-Nya. Kedatangannya menunjukkan kemauannya untuk mengampuni kita dan kerinduannya untuk menyelamatkan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari renungkan. Apakah ada di antara saudara saat ini yang sedang merasa atau meyakini bahwa Tuhan tidak ada? Kalau ya, mengapa saudara merasa demikian? Apa yang menyebabkan saudara merasa bahwa Tuhan tidak ada? Ketiadaan Tuhan hanya akan membawa keputusasaan. Kalau memang benar Tuhan tidak ada, maka benar bahwa kita adalah sendirian di dunia ini. Dan kalau demikian adanya, maka kita sungguh-sungguh tidak punya harapan. Segala sesuatu adalah sia-sia. Mungkin kita bisa berusaha, kita bisa mencoba untuk bersemangat menjalani hidup, tapi kita akan mengalami kebuntuan. Kita akan merasa hampa, saudara, tanpa Tuhan. Yang benar adalah bahwa Tuhan itu ada. Dia eksis. Eksistensi Tuhan ada dan nyata, jauh melebihi angin yang berhembus yang kita rasakan, jauh melebihi sinar matahari yang hangatnya kita rasakan. Tuhan itu eksis, Dia ada bersama-sama dengan kita dan Dia peduli. Dia mau hadir untuk menyelamatkan saudara dan saya. Kita tidak sendirian, dan karena itu ada harapan di dalam Tuhan Yesus yang telah datang untuk menyelamatkan saudara dan saya. Mari hidup dalam pengharapan di dalam Tuhan Yesus yang telah datang dan yang akan datang di akhir zaman untuk menjemput kita masuk dalam kemuliaan-Nya yang kekal. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami mengerti bahwa Engkau Tuhan sangat peduli kepada kami. Engkau sangat mengasihi kami. Kepedulian dan kasih-Mu Engkau nyatakan, Engkau wujudkan melalui kedatangan-Mu sebagai manusia. Engkau mengambil rupa sama seperti kami. Dan tujuan-Mu adalah untuk menyelamatkan kami. Engkau mau masuk dalam dimensi kemanusiaan kami. Karena kasih-Mu dan karena kerinduan-Mu untuk menolong dan membawa kami kepada kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Jamah setiap hati kami, setiap yang mengikuti ibadah online ini, yang mungkin sudah mulai ragu-ragu akan eksistensi-Mu Tuhan. Jamah hati mereka dan kuatkan untuk selalu percaya akan Engkau Tuhan, akan keberadaan-Mu dan akan penyertaan-Mu, bahwa Engkau sungguh Immanuel beserta dengan setiap kami, dan Engkau peduli kepada kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk kasih-Mu, bersyukur untuk harapan yang kami miliki di dalam Engkau. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari-hari ke depan, dalam segala tugas aktivitas kami, dalam studi, pekerjaan, usaha, pelayanan, dan dalam segala apa yang kami lakukan. Lindungi dan sertai kami Tuhan, agar kami berhasil dan berkemenangan, dan hidup kami selalu mempermuliakan nama Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia, dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Berikanlah pertolongan-Mu ya Tuhan bagi saudara-saudara kami dimanapun berada, sebangsa setanah air, dan saudara-saudara kami sebagai sesama manusia yang sedang dalam kondisi kesukaran, terdampak bencana. Lawatlah ya Tuhan dan berikan pertolongan, pemulihan dan perlindungan. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan, persoalan. Lawatlah ya Tuhan, nyatakanlah kuasa pertolongan dan mujizat-Mu bagi setiap kami,
Ada kelepasan, ada kesembuhan, ada pemulihan, ada pertolongan dan mujizat Tuhan yang dinyatakan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu, hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah kita bersama-sama secara online sudah selesai, tapi ibadah kita secara pribadi kepada Tuhan terus berlanjut, karena ibadah yang sejati adalah kehidupan kita yang dipersembahkan kepada Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat menikmati hari Minggu ini, dan selamat menjalani hari-hari ke depan dalam berkat dan perlindungan Tuhan. Haleluya.